Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya? Baik ya. Ada yang nggak masuk? Hadir semua? Anwari masuk? Saiful? Fauziah masuk ya? Oh ya, baiklah anak-anakku. Di sore hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran. Namun sebelum itu Bapak minta mari kita berdoa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anakku. Semoga dengan pembukaan doa tadi, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar, mudah dipahami, dan bisa kita aplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, pada hari ini tujuan pembelajaran kita pertama menjalankan ketentuan syariat Islam dengan baik dalam penyembelihan kurban. Yang kedua, memperhatikan perilaku peduli sosial terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, menyebutkan dalil-dalil pelaksanaan kurban dan dengan benar. Yang keempat, menentukan tata cara penyembelihan kurban yang benar sesuai dengan syariat. Yang kelima, menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dengan tepat dan benar yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyembelihan kurban. Yang keenam, menggunakan alat-alat yang dibutuhkan dalam penyembelihan kurban dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketujuh, menunjukkan tata cara penyembelihan kurban dengan baik dan benar. Yang terakhir, nomor 8, mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan baik di lingkungan masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Pertama, pada anak-anakku sekalian, kira-kira anak-anakku mengenal dengan benda ini apa enggak? Apa ya? Oh, tali, betul sama sekali. Inilah nanti yang akan kita butuhkan dalam praktek pembelajaran pada hari ini. Kemudian ini yang kedua, ini apa anak-anakku? Linggis dengan cangkul. Ini juga sangat dibutuhkan untuk kelengkapan praktek nanti. Yang ini pisau, betul sama sekali. Ini untuk nanti pelaksanaan praktek. Kalau tidak ada pisaunya, nggak bisa disembelih dengan tangan. Kemudian yang berikut ini, ya, tikar saya, betul sekali untuk alas daging korban yang sudah terpotong-potong. Betul sama sekali ya. Kemudian anak-anakku, dalam 1 tahun kita kenal dengan 2 hari raya ya. Yang kita kenal dalam Islam itu ada 2 hari raya. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Oh iya, betul sama sekali. Yang kedua? Oh iya, terima kasih anak-anakku, pinter sekali.
telah tahu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, di hari raya Idul Adha biasanya masyarakat itu bergembira ria dengan mengkonsumsi beberapa makanan, utamanya daging-daging hewan. Daging apa yang kira-kira anak-anakku yang tahu ketika hari Lebaran Idul Adha? Betul sekali. Nah, itulah daging kurban yang dilakukan di hari raya Idul Adha, diberikan pada masyarakat. Nah, dalam hal ini Bapak akan menyampaikan apa sih kurban itu, kok sebegitu pentingnya dalam Islam agar masyarakat bisa menikmati, bersejahtera, menjaga sosial kemasyarakatan. Di sini Bapak sampaikan kurban itu merupakan ibadah kepada Allah dengan cara penyembelihan hewan tertentu. Jadi ibadah itu macam-macam. Di sini di hari Idul Adha itu ibadahnya bentuknya penyembelihan hewan kurban yang berupa jenis-jenis hewannya bisa berupa unta, bisa berupa sapi, bisa kambing, bisa domba. Itu jenis hewan yang akan disembelih dalam hari raya Idul Adha. Sejauh mana pentingnya kurban itu? Nah, di sini ada dasar syariat yang menjelaskan tentang dasar kurban itu. Memang dalam syariat dijelaskan di surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ini dalil Al-Qur'an yang menyatakan adanya perintah kurban. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalilnya yang dari Al-Quran. Sedangkan yang dari hadis yang disampaikan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat itu kata Rasul. Ini yang menjadi dasar bahwa kurban itu hukumnya apa. Nah, di sini Bapak sebutkan sesuai aturan syariat, kurban ini hampir wajib atau yang kita sebut dengan sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Jadi hukumnya kurban itu sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai biaya lebih, sangat dianjurkan. Kemudian kurban itu tidak semena-mena harus langsung berkurban, ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan. Sementara syarat-syaratnya di sini ya harus terdiri dari binatang ternak, usianya sesuai ketentuan syariat dan tidak ada cacat. Misalnya kakinya pincang, ekornya utuh semua, nah, ini tidak bisa. Atau usianya masih baru 2 bulan dilahirkan, ini tidak bisa. Jadi harus sesuai ketentuan syariat, tidak cacat dan terdiri dari binatang ternak. Dan hewan tersebut harus terdiri dari unta atau kambing atau sapi atau domba yang
sesuai usianya. Kalau unta minimal usia 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun ya, 2 sampai 2 tahun minimal. Sementara domba 1 tahun. Ini jenis-jenis hewan yang bisa dikorbankan sesuai usianya. Namun dari semua hewan yang kita sediakan untuk berkorban itu, alangkah lebih baiknya walaupun sudah sesuai ketentuan syariat, normal semua, usianya cukup. Terlebih penting di sini hewan itu haruslah usahakan kalau bisa cari yang gemuk. Kemudian dagingnya banyak, otomatis kalau gemuk biasanya dagingnya banyak. Artinya bukan gemuk karena yang lain. Kemudian fisiknya sempurna, tidak ada yang kurang, bentuknya bagus. Otomatis dari semuanya itu harga biasanya relatif lebih mahal kalau sesuai dengan ketentuan yang semacam itu. Kemudian hewan kurban ini tidak bisa disembelih sembarang. Hewan kurban ini hanya bisa dilakukan bertepatan pada tanggal 10 atau 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi di 4 hari ini adalah waktu pelaksanaan kurban. Bisa memilih salah satu, misalnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau tanggal 11, 12 dan 13 yang bertepatan pada hari tasyrik, itu masih bisa melaksanakan kurban. Di lain itu tidak boleh. Ya. Misalnya mau disembelih di tanggal 20 nggak bisa anakku. Hanya pada hari-hari tertentu, bulan tertentu yang bisa disembelih kurban tersebut. Namun dalam pelaksanaan kurban ini seringkali kita temukan masalah-masalah di masyarakat, pengaplikasian kurban di masyarakat. Kadang menyembelih kurban itu kita diperuntukkan orang yang sudah meninggal, bukan untuk kita. Walaupun di sini ada beberapa ulama yang beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ini yang sering kita temukan. Kemudian ada istilah mengkodok kurban. Ini nggak bisa sesuai waktu yang tadi. Mengkodok kurban itu nggak bisa. Mengkodok itu misalnya di luar waktu nggak bisa. Harus penyembelihan itu hanya di hari-hari tertentu yang ditentukan dalam syariat, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian daging kurban dipergunakan untuk walimah. Sering ditemukan. Kadang pas hari raya itu kebetulan ada punya hajatan, mau menikahkan anaknya, saudaranya, sekalian berkurban dan dagingnya untuk walimah. Ini gak bisa seperti itu. Diperuntukkan untuk walimah, gak bisa. Daging kurban itu diberikan untuk fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Karena untuk menjaga kesenjangan sosial di masyarakat, supaya masyarakat sama-sama bahagia merayakan hari raya Idul Adha. Di sini ada perbedaan antara kurban dan akikah ya. Beda sekali. Kalau kurban ya di hari raya Idul Adha, yang akikah tidak harus hari raya. Kemudian masalah ternak betina untuk kurban atau akikah. Artinya bagaimana? Hewan yang dikorbankan di sini boleh-boleh saja antara sapi betina atau sapi jantan, boleh, terserah. Cuman biasanya
yang paling bagus itu dagingnya adalah daging kambing atau sapi yang jantan. Beda masalah dagingnya. Nah, itulah anak-anak materi pada hari ini masalah penyembelihan kurban. Dari tadi itu. Nah, untuk itu kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Anak Sipul? Ada? Gak ada ya? Ya Pak Irfan, Pak Irfan apa? Ayo. Oh iya. Oh iya nak. Ya. Ya, terima kasih anakku. Biasanya kalau di masyarakat, kalau tidak tahu usianya itu kalau kambing biasanya dilihat dari giginya. Kalau giginya sudah tanggal, itu sudah cukup usia. Biasanya seperti itu. Artinya antara kedua cara ini bisa dilakukan. Kalau misalnya tidak tahu usianya berapa ini, tidak tahu. Nah, lihat giginya. Biasanya kalau nyampe usianya sudah tanggal itu kalau kambing. Seperti itu anak. Mungkin ada yang lain anak-anakku yang mau ditanyakan. Iya anak. Bagaimana anakku? Kalau berkurban unta ini bisa mencukupi. Kalau misalnya punya keluarga banyak, ya 7 orang sudah bisa mencukupi, gak lebih. Kalau mau 10 orang tinggal tambah lagi. Kalau gak ada lagi, nah, tinggal nyusul di lain hari, di tahun berikutnya. Barangkali ada rezeki. Nah, jadi untuk unta itu bisa mencukupi untuk 7 kepala ya. 7 kepala orang. Nah, itulah kelayakan hewan kurban itu. Mungkin ada yang lain anak-anakku? Oh sudah ya. Untuk berikutnya Bapak akan memberikan tugas untuk mendiskusikan 2 kelompok. Kelompok pertama anak Sipul, Nak Anwari dan Nak Irfan. Yang kedua Nak Zulaiha dan Nak Dewi. Kemudian Nak Fausia. Yang pertama tugasnya yaitu kelompok A membahas mengenai syarat wajib kurban. Sementara kelompok B yaitu jenis-jenis kurban. Silakan Bapak memberikan waktu 5 menit untuk anak-anakku mendiskusikan dengan kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Sudah anak-anakku? Nah, ya kalau sudah, Bapak persilahkan untuk kelompok 1, silakan presentasikan, sampaikan hasil diskusi sama temannya. Nak Irfan atau Nak Anwari mengenai syarat wajib hewan kurban. Ya, gak apa-apa anakku. Bagaimana menurut kelompok yang lain?
Oh, betul ya. Ya. Betul sama sekali. Tidak ada yang kurang ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang lain, dari kelompok A ke kelompok B. Kalau nggak ada, Bapak langsung persilahkan ke kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompoknya untuk mempresentasikan. Silakan kelompok B mengenai jenis hewan kurban seperti apa. Yo, Nak Dewi mungkin. Ya, silakan. Nah, ya. Ya. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan gimana hasil dari presentasi dari kelompok B. Bagaimana kelompok A? Apakah sudah setuju dengan yang disampaikan? Setuju ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kelompok A. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, iya silakan. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya anakku. Untuk penyembelihan kurban ini, Bapak sampaikan, ini ada jangka waktu mulai mulai tanggal 10 pas hari Lebaran itu boleh. Kalau misalnya sibuk dengan acara-acara yang lain bisa disembelih esok harinya. Bahkan sampai ke tanggal 13-nya. Itu boleh. Selepas dari itu nggak boleh. Jadi jangka waktu penyembelihan kurban itu ada jeda waktu 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Itu ya. Sudah jelas? Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain, silakan Nakku. Ya. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini, kesimpulannya adanya kurban ini merupakan bentuk sosial dalam kemasyarakatan. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu dari terlaksananya kurban ini. Oleh karenanya untuk berikutnya nanti kita akan mempelajari pada tahap berikutnya hikmah dan fungsi dari terlaksananya kurban. Kenapa kurban ini disyariatkan, kenapa kurban ini dilakukan dalam Islam sebegitu pentingnya sampai pelaksanaannya itu hampir wajib kita laksanakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk lebih mempermudahnya nanti saya akan beri tugas untuk anak-anakku semua kerjakan di rumah terkait dengan hikmah dan fungsi dari terlaksananya kurban ini. Dan nanti di pembelajaran berikutnya lebih mudah. Kira-kira seperti itu anak-anakku. Gimana? Sudah puas, senang dengan pembelajaran pada hari ini? Ya, terima kasih. Semoga dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini kita bisa memahami, mengetahui dan bisa mempraktikkan di kemudian hari. Mudah-mudahan ada biaya lebih
untuk kita berkorban nanti. Dan untuk penutup, Bapak minta untuk anak Irfan untuk menutup pertemuan pada hari ini dengan ditutup dengan membaca surah Al-Asr. Silakan Nak Irfan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih anak-anakku, demikianlah pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.